Liverpool menawarkan perpanjangan kontrak senilai 300.000 pound sterling per minggu kepada Trent Alexander-Arnold untuk mengamankan masa depannya di Anfield, di tengah minat kuat dari Real Madrid. Namun, Madrid siap menyamai tawaran tersebut. Ditambah bonus besar, jika sang pemain bersedia bergabung sebagai agen bebas pada musim panas 2025 mendatang. Arnold kini menghadapi keputusan sulit. Bertahan di klub kota kelahirannya, Liverpool, dengan peluang menjadi legenda klub, dan mendapatkan total 78 juta pound sterling di kontrak barunya. Atau pindah ke Real Madrid, klub bergengsi dunia, untuk menjadi bagian dari Galacticos, dan bermain bersama teman dekatnya, Jude Bellingham. Florian Wirtz sudah lama dikaitkan dengan Real Madrid, dan dianggap sebagai bagian dari proyek Galacticos baru yang dirancang oleh Florentino Perez. Sejak debutnya bersama tim senior Bayer Leverkusen pada 2020, Wirtz terus menunjukkan performa impresif, terutama di bawah asuhan Xabi Alonso. Playmaker asal Jerman ini menjadi pemain kunci di lini tengah Leverkusen, berperan sebagai penggerak utama serangan tim. Kesuksesannya bersama Leverkusen, menarik perhatian klub-klub elit Eropa, termasuk Real Madrid. Kehadiran Wirtz pun diyakini dapat memperkuat lini tengah Madrid, terutama setelah Toni Kroos pensiun. Kroos sendiri telah memberikan restunya kepada juniornya di timnas Jerman tersebut, untuk bergabung dengan El Real. Jika transfer ini terwujud, Wirtz diyakini akan membuat Real Madrid semakin tangguh, seperti yang diungkapkan oleh Kroos, mantan gelandang andalan Los Blancos. Dalam beberapa musim terakhir, Arsenal terus bersaing di papan atas Liga Inggris. Mereka bahkan nyaris menjadi juara dalam 2 tahun terakhir, meski akhirnya harus kalah bersaing dengan Manchester City. Dalam konferensi pers terbaru, Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal sebenarnya memiliki peluang besar untuk meraih 2 gelar Liga Inggris dalam beberapa musim terakhir. Anda selalu bisa membuat segalanya lebih baik, dan terus berkembang. Berdasarkan statistik, kami seharusnya memenangkan 2 gelar Liga Inggris, ujar Arteta. Namun, kenyataan tersebut belum terwujud, sehingga memberikan motivasi tambahan bagi tim untuk terus memperbaiki diri. Kami selalu bertanya pada diri sendiri, apakah tim ini bisa menjadi lebih baik, tambahnya. Manchester United harus merombak skuadnya pada awal 2025, untuk mendatangkan pemain baru. Klub tidak dapat merekrut pemain, sebelum melepas beberapa pemain yang dianggap kurang berkontribusi. Manajer baru MU, Ruben Amorim, sangat membutuhkan tambahan kekuatan, setelah timnya mengalami 4 kekalahan beruntun. Namun Amorim mengakui, bahwa mendatangkan pemain baru tidak mudah, karena aturan PSR Premier League yang membatasi gerak timnya. Situasi ini memaksa MU untuk menjual pemain pada Januari 2025, sebelum melakukan pembelian. Beberapa nama disebut akan dikorbankan demi memenuhi kebutuhan Amorim, termasuk Marcus Rashford. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, ada satu pemain lain yang hampir pasti dilepas, jika tawaran yang tepat datang, yakni gelandang bertahan MU, Casemiro. Dalam pertandingan kemarin, Manchester City meraih kemenangan besar atas West Ham. Hasil ini, juga membawa mereka hanya terpaut 2 poin dari posisi 4 besar. Sebuah pencapaian penting, dalam upaya mereka untuk bangkit di Liga. Meski peluang mempertahankan gelar tampak kecil, Guardiola fokus mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Kendati demikian, kemenangan tersebut belum sepenuhnya meyakinkan Guardiola, bahwa timnya telah kembali ke performa terbaik. Dalam wawancara dengan BBC, Guardiola mengungkapkan, kami belum sepenuhnya kembali. Kami senang dengan kemenangan ini, tetapi masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Hasil ini membantu, tetapi kami tetap berjuang. Ini adalah langkah awal. Kemenangan beruntun City memberi secercah harapan bagi para supporter. Tetapi sikap tenang Guardiola, mencerminkan keinginannya untuk dominasi yang berkelanjutan. Alexander Isak kembali mencetak gol, saat membantu Newcastle United meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur di Premier League. Gol tersebut, memperpanjang catatan impresif Isak, yang kini telah mencetak gol dalam 7 pertandingan beruntun di Premier League. Performa tajamnya dimulai sejak akhir Oktober, ketika ia menjebol gawang Chelsea. Sejak itu, Isak telah mengoleksi 11 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan, meski sebelumnya hanya mencetak 1 gol dalam 6 laga. Manajer Newcastle, Eddie Howe, sangat terkesan dengan performa Isak. Saya benar-benar kagum dengan ketajamannya. Dia luar biasa dalam menguasai bola, dan sangat klinis di kotak penalti. Semoga dia terus mempertahankan performa ini hingga akhir musim, ujar Howe. Barcelona menghadapi hambatan baru, dalam upaya mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor, setelah La Liga dan RFF menyatakan bahwa kedua pemain tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Otoritas sepak bola Spanyol beralasan, bahwa pemain yang lisensinya telah dibatalkan di musim yang sama, tidak dapat memperoleh lisensi baru. Namun menurut laporan Sport, Barcelona tetap optimis dapat menemukan solusi. Meski pengadilan lokal telah 2 kali menolak permohonan mereka, klub berencana membawa kasus ini ke Consejo Superior de Deportes, lembaga olahraga tertinggi di bawah pemerintah Spanyol.
Barcelona percaya bahwa CSD akan memberi izin pekan depan, memungkinkan Olmo dan Victor untuk bergabung dengan skuad di masa mendatang. Pada pertandingan kemarin, Juventus kalah 1-2 dari AC Milan di semifinal Piala Super Italia, yang berlangsung di King Saud University Stadium. Selain hasil pertandingan yang kurang memuaskan, Alessio Tacinardi menyoroti pendekatan Juventus terhadap laga tersebut. Ia menyesalkan pernyataan pelatih Thiago Motta, yang mengaku tidak terobsesi dengan kemenangan. Bagi Tacinardi, pernyataan itu memberikan pesan yang salah kepada pemain, dan bertentangan dengan semangat Juventus di era sebelumnya. Saya merasa tim ini tidak memiliki obsesi terhadap kemenangan, katanya kepada Sport. Pernyataan tersebut menimbulkan perpecahan di antara supporter dan mantan pemain, yang pernah memperkuat klub selama 11 tahun. Mantan rekan saya dan saya sendiri, dulu sangat terobsesi dengan kemenangan, bahkan saat latihan. Itulah mengapa saya sangat terkejut mendengar Thiago Motta mengucapkan hal seperti itu, tambahnya. Masa depan Shin Tae-yong menjadi perbincangan hangat, setelah timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024. Terlebih, setelah Indonesia tidak berhasil lolos dari fase grup, Ketua PSSI, Erick Thohir menyatakan akan melakukan evaluasi. Spekulasi mengenai nasib Shin Tae-yong pun mencuat, terutama setelah beredar tangkapan layar dari akun Khairul Anwar, yang diduga milik anggota Exco PSSI. Dalam unggahan tersebut, Khairul Anwar menulis pesan yang bisa diartikan sebagai ucapan perpisahan untuk Shin Tae-yong. Terima kasih Coach, atas kebersamaannya selama ini, kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah pesan tersebut benar berasal dari Khairul Anwar sebagai anggota Exco PSSI. Selain itu, akun Khairul Anwar dilaporkan dalam keadaan terkunci, sehingga tidak dapat diakses publik secara luas. Massimiliano Allegri menjadi bahan pembicaraan, di tengah spekulasi tentang masa depan Shin Tae-yong, dengan beberapa netizen menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sihir hitam, atau keajaiban dalam sepak bola. Isu terkait masa depan Shin Tae-yong kini memasuki babak baru, bahkan sempat diberitakan oleh media Italia. Sebuah unggahan dari akun Khairul Anwar, yang diduga milik anggota Exco PSSI, menambah kehebohan. Akun tersebut menuliskan, "Terima kasih Shin Tae-yong, atas kebersamaannya selama ini, kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Unggahan ini memicu spekulasi bahwa perpisahan dengan Shin Tae-yong semakin dekat. Di media sosial X, nama Allegri juga ramai diperbincangkan, dengan banyak netizen yang mengaitkannya dalam rumor masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Gelandang muda Torino, Samuel Ricci, baru saja menyepakati kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga Juni 2028. Kesepakatan ini tidak hanya memperpanjang masa baktinya di Turin, tetapi juga memberikan kenaikan gaji sebagai apresiasi atas kontribusinya di lini tengah Granata. Meski demikian, kontrak baru ini tidak menghentikan rumor terkait masa depan pemain berusia 23 tahun tersebut. Tutto Mercato melaporkan bahwa AC Milan telah mulai mengambil langkah serius untuk menjadi pesaing utama dalam upaya merekrut Ricci pada bursa transfer musim panas 2025. Selain itu, Ricci juga dilirik oleh klub-klub besar lainnya, seperti Manchester City dan Napoli. Saat ini, nilai transfer Ricci diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro, tetapi angka tersebut dapat berubah, tergantung pada performanya selama sisa musim ini. Menurut laporan jurnalis terpercaya Matteo Moretto, Manchester United telah melakukan pembicaraan dengan AC Milan, dan menawarkan Marcus Rashford sebagai opsi peminjaman. Namun hingga kini, belum ada perkembangan lebih lanjut terkait diskusi tersebut. Meskipun Rashford merupakan pemain berkualitas, gaya bermainnya dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan AC Milan saat ini. Rossoneri membutuhkan tipe penyerang yang dapat melengkapi Alvaro Morata, yang sering turun ke lini tengah untuk membantu membangun serangan. Sementara itu, Rashford yang lebih sering bermain melebar, dan menyerang dari lini kedua, mungkin tidak mampu memberikan solusi yang diharapkan Milan di area kotak penalti. Selain dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim, gaji Rashford yang tinggi, menjadi alasan tambahan bagi Milan untuk menolak tawaran dari Manchester United. Tottenham Hotspur resmi merekrut Antonin Kinski, kiper berusia 21 tahun asal Republik Ceko, dari Slavia Pragu, dengan biaya transfer sekitar 12,5 juta pound sterling. Perekrutan ini dilakukan untuk mengatasi krisis di posisi penjaga gawang, setelah kiper utama mereka, Guglielmo Vicario, mengalami cedera patah pergelangan kaki pada 24 November dalam kemenangan atas Manchester City. Pengganti Vicario, Fraser Forster, juga absen karena sakit saat Tottenham kalah 2-1 dari Newcastle kemarin. Akibatnya, Brandon Austin, kiper berusia 25 tahun, harus menjalani debutnya di Premier League. Dengan hanya meraih 2 kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir, Spurs kini berada di peringkat ke-12 klasemen Premier League. Arsenal semakin dekat untuk merekrut Matheus Cunha, penyerang asal Brasil yang saat ini bermain untuk Wolverhampton.
Cunha dikabarkan menjadi target utama pelatih Mikel Arteta dalam memperkuat lini serang tim asal London Utara. Menurut berbagai laporan, Arsenal telah menjalin negosiasi intens dengan Wolves, dan proses transfer pemain berusia 24 tahun tersebut kini berada pada tahap akhir. Meski demikian, Wolves diperkirakan akan memasang harga tinggi untuk Cunha sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dengan bandrol yang tinggi, Arsenal perlu menjalankan negosiasi secara hati-hati untuk mendapatkan pemain incaran tanpa membebani anggaran transfer mereka. Jika transfer berhasil diselesaikan, Matheus Cunha akan menjadi tambahan signifikan bagi skuad Arsenal. Carney Chukwuemeka, sejauh ini baru mencatatkan 32 penampilan kompetitif bersama Chelsea, dengan 5 diantaranya terjadi musim ini. Ia tampil dalam 4 pertandingan di Conference League, dan 1 laga Carabao Cup. Minimnya waktu bermain, membuat Chukwuemeka mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan klub pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan tim Talk, Antonio Conte, mantan manajer Chelsea yang kini melatih Napoli, tertarik merekrut Chukwuemeka ke Italia. Napoli bahkan telah menghubungi Chelsea untuk menanyakan ketersediaan pemain muda tersebut. Namun, Chelsea mematok harga sebesar 30 juta pound sterling untuk Chukwuemeka, yang masih memiliki kontrak hingga 2028. Valuasi ini disebut menjadi alasan AC Milan mundur dari negosiasi, meskipun sebelumnya mereka sempat menunjukkan minat pada sang pemain. Liverpool menjadi sorotan, karena hanya mendatangkan 1 pemain pada awal musim ini, yaitu Federico Chiesa dari Juventus. Namun, sejak bergabung, Chiesa belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Chiesa sendiri kerap mengalami cedera, dan baru tampil 4 kali untuk Liverpool di berbagai kompetisi, dengan kontribusi 1 assist. Situasi ini memicu spekulasi tentang masa depannya di klub. Menurut laporan dari Fitch, Liverpool telah menemukan solusi untuk Chiesa, yakni meminjamkannya ke Napoli selama 6 bulan. Langkah ini diharapkan dapat membantu Chiesa kembali ke performa terbaiknya. Meski begitu, Liverpool dan Napoli masih harus menyelesaikan negosiasi lebih lanjut, khususnya terkait gaji sang pemain. Saat ini, Barcelona masih menghadapi kendala finansial, yang menyulitkan mereka untuk merekrut dan mendaftarkan pemain baru. Meski begitu, Hansi Flick justru mendesak dewan direksi klub untuk mendatangkan pemain yang dianggapnya sangat diperlukan oleh tim. Menurut laporan Fitch, Flick meminta klub merekrut seorang penyerang baru. Pelatih asal Jerman tersebut meyakini bahwa kehadiran striker berkualitas dapat menambah opsi serangan, sekaligus mengurangi beban pemain lain, terutama saat Barca memasuki paruh kedua musim ini. Meskipun krisis finansial masih membayangi, bursa transfer musim dingin kali ini dapat menjadi peluang bagi klub raksasa Spanyol itu untuk melakukan penyesuaian penting, terutama karena mereka kini kembali berada di bawah aturan 1:1. Sergio Conceição resmi diumumkan sebagai pelatih AC Milan pada 30 Desember 2024. Dalam beberapa hari pertama di Milan, Conceição ditanya pandangannya tentang tim yang kini ia tangani. Ia pun memberikan pujian kepada Theo Hernandez dan rekan-rekannya. Saya menemukan tim yang rendah hati, yang ingin belajar, dan memahami apa yang diinginkan pelatih mereka saat ini. Ini adalah fondasi penting untuk bekerja dengan kualitas, ujarnya. Conceição juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pemain AC Milan. Ia menegaskan bahwa setiap pemain harus bekerja keras di bawah asuhannya. Tidak boleh ada yang setengah-setengah dalam berlatih maupun bermain, karena kerja keras adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Liverpool gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang oleh Manchester United dalam pertandingan pekan ke-20 Premier League. Laga ini berlangsung cukup seimbang, tidak seperti yang diperkirakan oleh para pendukung Manchester United sebelumnya. Setan Merah mampu memberikan perlawanan sengit kepada Liverpool. Liverpool mencetak gol melalui Cody Gakpo dan Mohamed Salah. Sementara Manchester United mencetak gol lewat Lisandro Martinez dan Amad Diallo. Dengan hasil ini, Liverpool mengantongi 46 poin dari 19 pertandingan, dan tetap memimpin klasemen sementara Liga Inggris. Sementara itu, Manchester United berada di peringkat ke-13, dengan 23 poin dari 20 laga. AS Roma berhasil memenangkan laga derby melawan Lazio di Stadion Olimpico. Pertandingan yang berlangsung pada pekan ke-19 Liga Italia musim ini, berjalan seru dan penuh tensi. Gol kemenangan Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini dan Alexis Saelemaekers. Sementara Lazio harus bermain dengan 10 pemain, setelah Valentin Castellanos menerima kartu merah. Dengan kemenangan ini, Roma mengumpulkan 23 poin dari 19 pertandingan, dan naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Italia. Sementara itu, Lazio tetap berada di posisi keempat, dengan 35 poin dari jumlah pertandingan yang sama.